Jadi masyarakat nanti di situ tinggal menghitung per bulan dia sudah berapa nilai sampah organik maupun anorganik yang sudah dia sampaikan ke pengelola TPS 3R tersebut. Modal awal ya atau pembelian alat awal ya di bank-bank sampah kita, nah itu perlu sinergi ya, pemerintah bisa memotivasi, memberi insentif sehingga bank sampah ini tumbuh. Nah kalau bank sampah ini tumbuh, ya itu nanti seperti bola salju menggelinding, ya sampah bisa terkelola dengan baik. Dari sampah-sampah seperti ini kita kumpulkan Pak, dari harga yang sekian-sekian, alhamdulillah kita tabung dan sekarang kita sudah membuka koperasi. Koperasi itu bisa dipinjam oleh anggota. Sekarang satu orang anggota sudah bisa meminjam 1 juta. Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia, seperti di Kota Pekanbaru, adalah persampahan. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Sejak beberapa tahun terakhir, terjadi kenaikan volume sampah di Pekanbaru. Namun, naiknya sampah di Kota Pekanbaru masih dapat diatasi dengan baik. Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, DLHK Kota Pekanbaru, terus mengoptimalkan pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan di sejumlah ruas jalan. Salah satu cara yang dilakukan dalam pengelolaan sampah-sampah ini yakni dengan metode 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pertama, melakukan relokasi ataupun memapping titik-titik tumpuk sampah yang masih ada pada saat ini. Nah, dari hasil mapping dan relokasi kami ada beberapa lebih kurang 15 titik tumpuk sampah yang masih muncul khusus di jalur protokol. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah meng-SK-kan 62 titik TPS legal yang nantinya itu menjadi prioritas dari angkutan sampah kita. Berikutnya adalah bagaimana kita bersama dengan elemen masyarakat yang lain untuk mengaktifkan kembali pengelolaan TPS 3R. Jadi kita berharap pemilahan sampah itu bisa dilakukan mulai dari wilayah rumah tangga atau lingkungan, badan usaha, yang nantinya hasil pemilahan sampah itu sendiri nantinya akan diolah di kelompok pengelola TPS 3R. Alhamdulillah sekarang Pekanbaru sudah memperoleh 5 TPS 3R yang ada. Nah, terkait dengan giat untuk memperoleh Piagam Adipura, Piala Adipura tahun 2023 ini, kami bersama-sama dengan unsur elemen yang lain, RT RW, Lurah Camat, dan LPM, dan unsur masyarakat yang lainnya, itu mempunyai program secara masif untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, nantinya kita akan mencari pola atau menyampaikan pola-pola pembinaan kepada masyarakat agar 5 TPS 3R ini nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat. DLHK Pekanbaru mengajak seluruh elemen masyarakat Pekanbaru untuk berkolaborasi dalam mengelola sampah.
yakni dengan cara memanfaatkan kehadiran bank sampah yang menerapkan metode 3R. Pengelolaan sampah dengan metode 3R dinilai sangat tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar, seperti di Kota Pekanbaru. Pengamat tata kota Muhammad Ihsan menilai, dengan metode ini, maka sinergitas yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat akan berjalan baik. Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, bersama-sama memanfaatkan peluang ini menjadi sebuah aktivitas baru. Untuk pengelolaan sampah, ya, itu kan dia harus dikerjakan secara sistem, ya, dari hulu sampai ke hilir. Ya, kalau dari hulu, dari awalnya, ya, itu kan pengelolaan sampah, ya, itu mulai dari rumah tangga, ya, dari sumber sampahnya, ya, itu alangkah baiknya kalau dimulai dengan melakukan pemilahan, ya, memisahkan yang mana yang sampah organik, ya, yang mudah hancur, yang mana yang sampah anorganik, yang tidak mudah hancur, ya, seperti plastik, ya, atau kertas, ya, atau yang lain-lain, ya. Nah, kalau itu bisa dipisahkan dari tingkat awal, ya, itu akan lebih banyak menghemat untuk proses selanjutnya, ya, yaitu pengangkutan, ya. Jadi tidak semua sampah itu, ya, itu harus diangkut kalau dia bisa dipilah. Nah, hasil dari pemilahan ini, ya, itu kan masih banyak yang bisa dimanfaatkan, ya, yang kita kenal dengan istilah 3R itu, ya, reduce, reuse, recycle, ya. Jadi dengan merecycle itu material-material itu, ya, bisa dimanfaatkan kembali, ya, misalnya plastik-plastik, ya, itu bisa dikumpulkan, ya, bisa diolah lagi, ya, dijual, ya. Demikian pula dengan kertas atau kaca atau logam, ya, sehingga kalau itu dilakukan, ya, di samping mengurangi beban untuk pengangkutan sampah, ya, ianya juga bisa diolah untuk produk selanjutnya, ya, bisa untuk kerajinan, ya. Di sini menurut saya peranan bank sampah, ya, itu bisa dilakukan, ya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja juga, bisa mengurangi volume sampah, ya, dan bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat, ya. Kemudian yang terakhir, ya, tentu dalam pengelolaan sampah itu adalah pengelolaan di tempat pembuangan air sampah, ya, di mana di situ sampah itu harus dikelola, ya, tidak menyebabkan gunungan yang tinggi, ya, dihamparkan kemudian ditimbun, ya, supaya tidak menimbulkan pencemaran untuk lebih lanjut. Menurut M. Iksan, masyarakat Pekanbaru sudah semakin sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama dalam menangani sampah. Mereka secara spontan memanfaatkan program bank sampah dalam upaya menangani permasalahan sampah ini. Untuk sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, ya, memang harus perlu ditingkatkan, ya, karena pertama kesadaran masyarakat itu harus muncul, ya, karena itu perlu sosialisasi yang terus-menerus, ya, dari pemerintah. Nah, sosialisasi yang paling bagus itu adalah melewati sarana pendidikan, lewat sekolah-sekolah, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bahkan, ya, sehingga kalau sosialisasinya bagus, masif, masyarakat jadi paham tuh, ya, itu keperluan untuk memilah sampah, ya. Kemudian sosialisasi untuk pewadahan sampah, ya, jadi sampah itu tidak diletakkan begitu saja, tapi dimasukkan ke dalam wadah plastik yang terbungkus, ya, terhindar daripada terdedah terhadap lalat, ya, atau hewan yang lainnya. Nah, itu kemudian sinergi juga bisa dilakukan pemerintah,
itu bisa memberikan inisiasi ya, memberikan insentif ya terhadap bank-bank sampah yang ada ya. Jadi mungkin untuk modal awal ya atau pembelian alat awal ya di bank-bank sampah kita. Nah, itu perlu sinergi ya, pemerintah bisa memotivasi, memberi insentif sehingga bank-bank sampah ini tumbuh. Nah, kalau bank sampah ini tumbuh ya, itu nanti seperti bola salju menggelinding ya, sampah bisa terkelola dengan baik. Iya, artinya ini kan tahapnya berkaitan satu sama lain. Ya, dari satu sisi tadi disebutkan ekonomi bisa meningkat ya karena orang dapat pekerjaan, sampah berkurang ya, kemudian yang jelas ya lingkungan menjadi semakin bersih ya, dan kalau lingkungan semakin bersih ya sumbatan-sumbatan di parit-parit kita juga semakin berkurang ya, artinya mengurangi risiko banjir juga ya kalau sampah ini dikelola dengan baik. Ya, kita harapkan masyarakat bisa berpartisipasi juga ya dalam pengelolaan sampah ini mulai dari awal, dari pemilahan ya, kemudian mengurangi volume sampahnya ya, menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang ya, kemudian bersama-sama ya menjaga kebersihan kita ya, membuang sampah pada tempatnya, pada waktunya sesuai yang diarahkan oleh pemerintah ya, sehingga bisa kita nikmati bersama-sama ya kebersihan kota ini. Iya, ya tentu saja dari lingkungan keluarga yang paling dekat ya, kemudian untuk sosialisasi bisa dari lingkungan pendidikan, sekolah-sekolah diajarkan ya, bahkan sampai ke kantor-kantor pemerintah terutama ya, memberikan contoh yang baik ya untuk pengelolaan sampah ini. Iya, kita optimis ya bahwa Kota Pekanbaru ini kalau semua pihak bekerja sama, ada kesadaran ya, pemerintah juga demikian, masyarakat pun sadar ya, kemudian penggerak-penggerak lingkungan ya, kalau menuju kepada satu titik yang sama yaitu mengelola sampah ini ya, maka saya yakin ya Kota Pekanbaru akan bersih ya, dan saya kira Piala Adipura itu bukan hanya kenangan kita ya, tapi betul-betul bisa kita dapatkan. Masyarakat dapat memilah sampah sebelum dibuang dan diangkut petugas UPT kebersihan. Selain dapat mengurangi sampah, dengan hadirnya bank sampah ini juga dapat dijadikan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Kayak botol-botol mineral ini, Bang. 3 ini. Untuk dibersihkan, jadi nanti dikumpulkan, disamakan warnanya, dimasukkan dalam satu karung. Sama kayak botol berwarna. Kalau berwarna dia dipisahkan lagi karungnya, jadi dijadikan satu karung. Warna-warna aja kayak gini contohnya. Nah, kalau udah dalam satu karung. Itu berapa tuh harganya? Kalau yang ini murah sih. Kalau di pabrik 1000-an sekilonya. Kalau kita ngambil? Iya, kita jual ke pabrik. Kalau kita ngambilnya kan, kalau dalam untuk warga tuh botolnya kotor udah gabung aja. Jadi di sini kami membersihkannya, kami pilah lagi gitu. 2.200. Itu botol mineral kotor. Selain botol kayak gelas, kayak kara-kara, dispenser, plastik juga laku, plastik bersih, plastik asoy. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat RW 7, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Mereka membuka bank sampah sejak 2018 dan mulai bergabung dengan Bank Sampah Binaan DLHK Pekanbaru sejak tahun 2019. Saat ini, setiap anggota Bank Sampah Mekar Mandiri sudah mampu memproduksi berbagai produk unggulan kerajinan tangan, seperti tas yang bahan bakunya berasal dari sampah plastik. Siapa sangka mereka mendaur ulang sampah-sampah ini menjadi beragam produk yang mempunyai nilai jual tinggi. Bank Sampah Mekar Mandiri juga mengajak masyarakat sekitar untuk mengumpulkan sampah dan menyulapnya menjadi beragam produk yang menarik.
Dengan kegiatan ini, maka permasalahan sampah rumah tangga menjadi mudah teratasi dan membuat mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Kaum ibu-ibu rumah tangga ini mengaku senang apabila setiap kerajinan tangan yang mereka produksi dapat dipasarkan secara luas. Sekarang kita berada di Jalan Putri Malu 05 di Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, yaitu di Bank Sampah Mekar Mandiri. Di mana di sini kita mempunyai pengurus bank sampah ada 9 orang, terdiri dari 1 ketua bank sampah, 2 sekretaris, 1 bendahara, dan 4 orang pemilah, 1 orang penjemputan. Yaitu kita semua terdiri dari ibu-ibu kader dan Bapak RT yang ada untuk berpartisipasi bersama kita di sini membuat Bank Sampah Mekar Mandiri. Bank Sampah Mekar Mandiri sendiri berdiri sejak tahun 2018, tetapi itu hanya mandiri, belum bergabung ke DHK. Kita mengurangi sampah-sampah yang tidak terpakai lagi, yang bisa kita pergunakan, dan mana yang tidak kita bawa ke DHK. Semoga dengan begini, inilah partisipasi kami untuk membangun negeri ini, supaya kita bisa sama-sama Indonesia dan terutamanya teruntuknya Pekanbaru menjadi kota yang terbersih. Sekarang kita sudah mempunyai anggota dari bank sampah ini 120. Mereka sangat antusias untuk bawa sampah kemari, karena nilainya itu kalau dikumpul walaupun mungkin harganya 5.000 Bapak, tapi kalau digabung sekian-sekiannya ditabung, alhamdulillah mereka kadang-kadang pas mau pencairan itu mereka bilang mau beli ini, mau beli beras, mau beli apa. Alhamdulillah Bapak, karena dan kami juga sekarang nasabah kita sudah ada yang menabung hampir 2 juta di tabungan bank sampah tempat kita. Alhamdulillah kita sudah membuka koperasi untuk anggota. Itu dari sampah-sampah seperti ini kita kumpulkan Pak, dari harga yang sekian-sekian, alhamdulillah kita tabung, dan sekarang kita sudah membuka koperasi. Koperasi itu bisa dipinjam oleh anggota. Sekarang 1 orang anggota sudah bisa meminjam 1 juta. Cara pengembalian nanti bisa mereka langsung potong dari tabungan sampah mereka, bisa, atau mereka store sendiri. Kita sudah bisa membuat seperti ini Pak, kantong asoy. Ini kantong asoy semuanya Pak. Jadi tidak dipakai yang lain-lain, enggak, semua warna ini juga dari kantong asoy. Di kita kendalanya sekarang adalah untuk pemasaran. Nah itu kami juga meminta kepada pemerintah untuk bisa meliriklah ke bawah yang apa yang telah kami kerjakan sekarang untuk membantu pemerintah. Semoga bisa membantu kami buat pemasaran seperti ini, karena kami sekarang memang sulit Pak untuk pemasaran seperti ini. Peran dari perangkat kelurahan dalam melakukan sosialisasi penanganan sampah rumah tangga
sehingga memiliki nilai ekonomi, mendapat perhatian serius dari masyarakat RW 7. Pihak kelurahan beserta Babin Kamtipmas dari Polsek Sukajadi juga rutin melakukan pendekatan kepada warga agar bersama-sama menjaga lingkungan sekitar tetap asri. Ya, sampah kita dengan adanya kita macam ini sampah ini, volume sampah kita ini banyak berkurang dengan adanya bank sampah ini. Biasanya masyarakat membuang sampah bertimbunan biasanya Pak di jalan. Dengan adanya bank sampah ini, volume sampah kita itu berkurang Pak. Dan bisa juga membantu ekonomi warga kita, baik ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kita ini kan kadang-kadang banyak kegiatan Pak ya. Dengan adanya bank sampah ini, ibu-ibu ini bisa kegiatannya untuk mengobati masalah bank sampah ini. Sebenarnya gini, bank sampah unit ini di bawah di bank sampah induk kita. Nah, bagaimana apanya sering koordinasinya by telepon aja. Nah, kalau turun ke lapangan ini mungkin dalam sebulan mungkin ada kita turun ke lapangan juga. Seperti hal sekarang ini kita juga terjun ke lapangan melihat kinerja tim-tim bank sampah unit kita, ibu-ibu tangguh yang mengelola sampah dan membantu juga dalam pengurangan sampah, membantu pemerintah. Kerajinan ini dari kantong kresek ya, yang mana ibu-ibu ini mengerjakannya dengan alhamdulillah bagus dan sangat bisa layak jual. Nah, ini yang seharusnya kita kembangkan lagi, bagaimana warga-warga dan masyarakat tahu bagaimana memilah, yuk kita pilah sampah gitu. Jadi sampah itu ternyata punya nilai manfaat, nilai ekonomis. Sampahmu rezekiku. Gitu. Nah, seperti ini ibu-ibu ini mereka membuat tas, dompet, kan bagus daripada mereka buang dan nanti menyebabkan banjir atau apa. Nah, ini juga dari sampah-sampah juga ini. Nah, ini yang dibuat oleh ibu-ibu ini ya, ibu-ibu tangguh. Dari ini juga dari semuanya dari bahan limbah. Pemasarannya mungkin dari ibu-ibu bank sampah unit ini mungkin melalui dari bazar, melalui kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, tentu terus mereka berkembang menjualkan pemasaran di mana-mana gitu. Misalnya nih di kelurahan mereka ada kegiatan, mereka ikut dalam bazar. Nah, di bank sampah induk kami juga, ada yang daur ulang seperti yang kita lihat kemarin, itu binaan kita juga yang memang khusus di bawah kita. Nah, itu juga akan melakukan bazar juga nanti ikut serta di Dinas Koperasi UMKM. Insya Allah mudah-mudahan berkembang dengan baik bazar kita. Bank sampah unit kita itu di bawah kita ada 110. Iya. Alhamdulillah semua sekarang aktif bank sampah unit kita. Berjalan dengan baik.